Loh, kok episodenya jadi 1001? Nah, karena episode 1000-nya nanti kita saksikan langsung di Tokopedia Tower tanggal 11 November. Tiketnya bisa langsung dibeli sekarang, cek aja linknya di deskripsi atau juga di pin komen. Karena kalian bisa langsung beli tiketnya dan kuotanya sangat terbatas. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Ini banyak konten-konten atau cita-cita menarik yang pastinya akan kita paparkan, untold story, dan juga ya itulah nanti rahasia-rahasia mungkin akan dibongkar, bukan sama gue ya, sama yang lain. Gue nggak tahu apa-apa, pokoknya itu di sini. Langsung aja, Alah. langsung aja beli tiketnya di link deskripsi yang ada di bawah sini dan juga di pin komen. Episode ke-1000 dari DPI, nggak kerasa udah episode ke-1000, udah jauh banget, udah 4 tahun kita ya berarti total ya. 4 tahun DPI sudah on air dan sekarang terus memberikan konsistensinya. Semoga sampai panjang terus ya, sampai ada regenerasi. Nanti ada anak-anaknya Koci pada muncul juga di sini yang ada jadi pandit-pandit. Karena Koci kan udah senior, nanti udah pensiun. Kita pindah sekarang ngomongin MU di Piala Kebo. Nah, ini lawan timnya Virzi nih. Lawan timnya Virzi yang lagi banyak Menang juga, lagi, MU lah. banyak absen juga pemainnya. Banyak banget. Tapi ini sekaligus revenge tahun lalu, ulangan final tahun lalu. Tapi di satu sisi ada banyak komentar menarik yang kita mau bahas dari soal Ajax, coach. Yang ini yang dibahas-bahas kemarin, bisa nggak lo menerapkan permainan dari Ajax? Nyata Ten Hag bilang enggak, kita nggak, gua nggak akan Beda melakukan pemain, itu. ya. Beda pemain. Ya. Apa ya artinya berarti Ten Hag nggak punya filosofi yang bisa dia pakamkan di tim ini? Karena kan kalau Pep Guardiola nggak mungkin dia mau merubah Enggak, filosofinya salah. pemain. Pep Guardiola di Munchen, di Barca sama di City beda juga. Ah, masa sih? Beda. Masih Be- ball possession sama Enggak, di Barca dia tergantung banget sama Xavi, Iniesta, Ya. Messi. Oke, Messi sering ditaruh di kanan kalau nggak salah. Masuk ke dalam. Di City mana ada tergantung sama orang. Satu pemain. Nah, dia berusaha untuk feeling gue ya, dalam artinya dia pengen main gaya Ajax, tapi maka dari itu dia datengin si siapa namanya, Lisandro, Martinez. beberapa pemain Ajax lah, Onana, Onana, Lisandro, Anthony. Iya. Cuman it's just not enough. Maka dari itu dia merasa bahwa timnya bisa bermain lebih direct. Tapi main direct pun itu kan sebuah identitas. Kayak contoh Liverpool, Ya. kan udah jelas identitas ada, mereka bertahun-tahun dan mereka meraih hasil. Ya. Nah, Ten Hag masih belum kelihatan hasilnya dengan segala banyak masalah. Kalau dibilang gue Justin advokatnya Ten Hag ya kocak, karena gue kritik Ten Hag juga soal terutama pergantian pemain dan pemasangan 11 starter Ya. yang salah, ya kan. Untuk gue sih MU masih dalam proses, tunggu kembali lagi sebagian besar pemain yang penting itu kembali. Nah, tapi Newcastle kembali ke habitat aslinya nih. Tahun lalu untuk gue sangat kebetulan, dan sekarang Newcastle kelihatan sering terseok-seok. Walaupun Yang kocak kan menang lawan PSG dan layak menang, oke. Tapi kalau lu lihat gol-gol yang terjadi, ibarat satu gol satu shot masuk gitu. Ya. Jadi lucknya itu gede. Maka dari itu gue sama Aldi pada saat siaran lawan Dortmund, enggak, Dortmund gue bilang prioritaskan. Dan Newcastle tidak sehebat yang orang pikir. Ya. Yang unik kan ini dari permain, dan kelihatan sekarang di rank berapa? 6? Iya, 7? susah sih Ya, karena tapi 7 gini, pemain tapi kualitas cedera. Newcastle ya tetap Nggak kualitas Iya, Newcastle iya, gitu kan. betul. habis. Tapi yang cedera Iya. kan banyak tim Nah, ya. ya maksud gue itu, Iya, ya dia banyak. dengan kualitas dia yang di bawah MU gitu dan juga banyak pemain yang cedera, masih di peringkat ke-6, sementara MU alasannya paling main 3-4 main cedera, ada di peringkat ke-8. MU masalah itu banyak non teknis dan Terlalu teknis banyak. juga Iya. yang efeknya ke ruang ganti. Jadi lu nggak bisa, ini bukan matematika Ji. Paham. Bahwa 6 cedera ranking yang Ya enggak. tapi kan kualitasnya jauh lah coach, lo harus Oh, betul. sekarang banyak faktor non teknis tapi pelatihnya kan harus bisa Betul, menerapkan apa tapi yang ada di lapangan. pressure-nya juga lebih besar Oh, jelas, di itu MU. jelas. Nah, Gua setuju. itu yang membuat bukan menghambat proses bahwa lebih lama daripada tim kayak Brighton, Brentford, Newcastle. Asumsi si Howe nggak lolos UCL, emang dipecat? Nggak bakalan. Enggak, karena emang lebih cepat dari projectnya seharusnya. Yang susah juga buat MU kan adalah kalau lu nggak ada 1-2 orang, tiba-tiba tim itu nggak ada identitas lagi kayak tahun lalu. Tahun lalu kan first phase of attack-nya Man United selalu play out of the back kan, selalu dari belakang bola-bola datar main.
Ketika nggak ada Lisandro, makanya itu datengin Andre Onana. Ketika nggak ada Lisandro, ketika nggak ada Varane, tiba-tiba itu filosofi jadi nggak ada, Bubar. buyar, Iya. bubar jalan. Kenapa? Pemain-pemainnya nggak bisa melakukan apa yang diinstruksikan pelatihnya, karena ya itu tadi komentar yang soal bagaimana cara ini bukan cara saya bermain seperti ketika di Ajax, ini bukan yang saya inginkan, itu juga damning juga sebenarnya ke pemain-pemain yang ada, karena itu pemain-pemainnya dia yang milih loh kebanyakan itu loh. Iya. Ke- Betul. Anthony itu Betul. maksudnya second pemain kedua termahal sepanjang sejarah Man United, duduk di bench di derby Manchester, masuk cuman buat ribut. Iya. Makanya Iya. Mason Mount dia datang untuk seharusnya dia kontrol tempo, metronom di lini tengah, Nomor 7 masuk di babak kedua nggak bisa ngapa-ngapain. There's so much wrong dengan Man United sekarang, dan itu nggak berhubungan ya kalau orang bilang ya ini busuk dari atas dan lain-lain. Ya benar kata Carragher dan lain-lain, emang busuk di atas, tapi di dalam lapangan Peran itu pelatih. peran Busuk juga, pelatih. iya. Iya, peran pelatih. Lu di lapangan latihan ngapain Ngapain aja, aja? itu yang gua Latihannya bilang seperti dulu. apa? Betul, peran pelatih. Mentality yang lu punya di derby Manchester tuh jelek banget. Lu boleh Enggak, kalah. sekarang buat Bucudu sebagai pelatih kalau lu punya pemain yang etos kerjanya Yes. atau itu jelek. Ganti. Iya, ganti. Lu mau ganti siapa lagi? Ya maksud gue kalau Udah emang- banyak cedera mau lu ganti lagi. Iya. Terus Iya, terus kalau dikritik lagi kenapa lu nggak mainin pemain mahal-mahal, lu mainin pemain muda. What I Enggak. try to say adalah pressure-nya itu besar sekali di MU. Ngerti nggak? Agree, setuju gue. Jadi nggak segampang itu kalau gue bilang. Benerin aja. Ya ini emang rotten place aja. Man Iya. United ini jalan di tempat. Lu maju sekali, kan gue bilang maju selangkah lu mundur dua, Iya, lu maju selalu selangkah gitu. mundur dua. Selalu kayak gitu. Di saat Arsenal dan Newcastle juga bisa menang nyaman lawan Sheffield United, Man United kan harus susah banget menangnya. Itu aja udah indication lawan Copenhagen. Itu kalau bukan karena anaknya Henrik Onana. Larsson nggak gol itu nggak Iya. gagal penalti, itu Bastian Larsson. auranya udah beda lagi. Cuman masalahnya bagi Ten Hag sekarang ya posisinya menurut gua masih aman, karena Man United kan structure-nya akan berubah kan. Iya, iya. Si Jim Ratcliffe kalau dia datang, dia ingin jadi bagian dari triumvirat yang ngurus Football Matters. Bersama si Joel sama si direktur ini yang Walaupun lupa belum gua ada namanya. keputusannya nih ya, Walaupun sekarang belum ya. ada keputusannya, dan ini akan stuck in a limbo aja. Begitu juga dengan segala hal soal Man United. Ketika Gary Neville diwawancara terus atapnya Old Trafford kelihatan bocor di belakang, itu kan says a lot about how the club is run di atas. Tapi ya di bawah at the field itu juga seharusnya para pemain punya kebanggaan dong bermain buat Man United. Itu yang nggak terjadi di derby. Lu bisa kalah pertandingan asal lu nunjukin you can fight, pemain lo mau So fight, play aja lagi play enggak. aja nggak bisa. Iya, itu dia susahnya kayak gitu sekarang. Identitas belum ada, mentalitas nggak ada. Nggak ada. Untuk ada di level identitas, mentalitas, lu punya struktur yang bagus dulu, Ji. Ini kita lihat Brighton, ini kita lihat tahun lalu Newcastle, ini kita lihat Villa tahun ini. Mereka benar-benar nunjukin struktur yang luar biasa bagus. MU nggak di situ, Ji. Walaupun tadi Firzi bilang dengan adanya Varane dan juga Lisandro, lu bisa build up dari bawah, bermain juga cukup bagus. Dengan squad tahun ini justru gue bingung, lu mau main build up dari belakang atau mau main dari ke depan langsung. Karena nggak sekali dua kali MU ini skip midfieldnya langsung ke depan. Sering. Dan kehilangan bolanya juga lumayan sering banget. Betul. Dan saat MU bermain sangat tinggi, diserang baliknya juga lumayan enak gitu. Nah ini yang buat gua PR-nya MU, walaupun tadi udah jelasin visi sama Coach udah bagus banget bahwa PR-nya MU ini bukan sekedar dalam lapangan, di luar lapangannya juga luar biasa banyak. Jadi ya sabar-sabar lah buat fans MU, dan kalau nanti menghadapi Newcastle, ini sebenarnya pertandingan antara tim yang banyak cedera sama tim yang lebih banyak cedera gitu. 7 sama 6 pemain cedera. Kalau nanti malam Wilson cedera lagi, udah Newcastle nggak bisa striker. Dan Wilson nggak bisa main 2 game. Nggak bisa dalam main 2 seminggu, game nggak juga udah bisa. tua. Dan ini buat gua battle of priority ya. MU mungkin ini bakal menjadi pertandingan terpenting. Karena apa? FA belum masuk kan MU. Nah, di Liga nggak mungkin juara di Premier League. mungkin. Di Liga Champion mereka struggle. Jadi salah satu turnamen yang mereka masih mungkin juarai ya di Carabao ini. Apalagi juara bertahan. Apalagi mereka status juara bertahan. Nah, jadi apakah ini bakal disebut Piala Kebo atau enggak tergantung. Kalau MU menang, menjuarai, bakal kayak tahun lalu. Narasinya bahwa MU peringkat 3 tapi menjuarai Carabao Cup lebih bagus daripada Arsenal yang peringkat 2 tapi nggak juara apa-apa. Tapi kalau sampai MU kalah, oh ya adalah biarin Piala Kebo ini. Iya, Bakal kan? begitu narasinya fans MU. Cuman buat gua ini adalah turnamen yang sangat penting. Nah, sementara Newcastle minggu ini ketemu MU, weekend ketemu Arsenal, weekend lagi ketemu Dortmund. Weekday-nya ketemu Dortmund. Nih jadwalnya nih, Jadwalnya MU, berat banget. Arsenal, Dortmund, Chelsea, PSG, MU lagi, Tottenham dan Milan. Buset. Dalam 10 laga ke depan berat Bye-bye. banget. Udah Siapa bye-bye. itu jadwalnya? Newcastle udah, Newcastle. udah habis aja, Sabar udah ya. mau Jadi- gimana nggak bisa jadi diapain. Lawan Milan bisa menang.
Amin. Jadi ya buat gua Karena ini di kandang sendiri Di kan. kandang sendiri. ini battle of priority. Apakah Ten Hag pengen ya mati-matian di sini karena ini turnamennya masih mungkin Ji. Ini turnamennya masih mungkin untuk dimenangkan. Sementara kalau di Liga sama FA belum FA apalagi Liga Champion lawan Copenhagen aja begitu. Ya, susah lah. Tapi kalau kita lihat dari interview Ten Hag juga kelihatannya dia masih percaya diri ya, karena dia bilang Gue juga percaya diri ya, Mas. Ya, harus hanya Iya. soal masalah Iya. waktu akan kelihatan nih. Karena orang kayak lu itu banyak Ji, yang fans MU yang terlalu matematis. Karena banyak cedera, ini rankingnya Gue nggak ngerti deh, matematis dari mana coach? Lo kan lihat permainannya. Seperti yang Permainannya tuh jelek. Nggak main. Bukan matematis. Nggak main. permainan tuh. Nggak main. Nggak main. Bola nggak ngalir. Enggak, Lu matematis dari mana? Lu udah blur kan kembali lagi, Gimana kembali sih? lagi. Lo lihat dari kan lihat permainan bukan lihat dari angka. Gue nggak ngerti. Boleh nggak gue Ya, jelasin? tadi gue kan lu bilang gue matematis. Gue bilang dari permainannya ya, jelek. gue jelasin kenapa lu matematis. Seperti lu banding sama Newcastle. Iya. Ini 6 cedera. Enggak, itu karena lo mendiskreditkan Newcastle. Lo bilang kembali ke habitatnya. Gue tidak mendiskreditkan karena pemain yang cedera Banyak. perbedaannya dengan pemain yang ada itu nggak jauh beda menurut gue. Sementara MU yang cedera pemainnya yang benar-benar punya added value. Casemiro Martinez. Iya. oke. Nah, tahun lalu sudah terbukti kok bahwa pemain kayak Martinez, Varane, Casemiro itu punya peran besar. Bisa. Oke. Bahwa tahun ini agak menurun bisa aja. Emang Arsenal lebih bagus daripada tahun lalu? Kan enggak juga. Enggak. Tapi bedanya Arsenal menang. Di situ orang tidak lihat. Fondasinya udah ada coach Structure, masalahnya. Strukturnya. Betul. Itu yang beda. Betul. Arteta ada 4 tahun. Iya. Ten Hag berapa lama? 18 tahun kedua. bulan. Exactly, baru setahun dan 3 bulan. 1,5 tahun, Iya ya. kan, nggak sampai juga 1,5 Iya, tahun. iya, iya. Maka dari itu kasih waktu dengan pemain-pemain kualitas pemain yang ada, ini akan harusnya ya akan meningkat. Tapi kan lu bilang Bruno, Bruno terutama ya, lu bilang Iya. ada pemain yang gak cocok untuk gaya mainnya ini. Iya. Berarti kan ini akan menjadi masalah sampai akhir musim dong. Bukan nggak cocok, Bruno-nya tidak perform. Iya. Rashford-nya tidak perform. Betul. Nah, kan kita nggak tahu, ini kan baru November. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Oke. Ya berarti kan lu berdasarkan dari kemungkinan ada kan Nah, kemungkinan. ya. Tapi kan so far yang terlihat belum ada kemungkinan itu Bruno bisa cocok dengan gaya mainnya Ten Hag. Betul, Ya dan kan? itu gue katakan juga. Ya kan? Tapi Anthony kan lu 1 melihat juta nggak bukan, ngapa-ngapain. kan lu melihat ke depannya berdasarkan Iya. kualitas pemain yang ada, berdasarkan tahun lalu, Iya. bahwa mereka bisa loh. Bahwa sekarang turun bukan artinya turun terus kan? Itu yang gue maksud matematis. Ya optimisme. Ya cara kan, untuk ya. mencegah jangan turun terus itu artinya Iya. apa? Apa coachingnya? Apa yang lain-lainnya? banyak faktor. Iya banyak faktor itu dia. Banyak faktor, bukan hanya pelatihnya tapi juga Rashford harus lebih Pemainnya sadar, sendiri. pemainnya harus Iya. turunin ego dan ini kan bagian dari proses. Iya, iya. Itu yang gue maksud karena hanya lu lihat sekarang jelek atau musim ini jelek seolah-olah nggak ada titik terang untuk maju. Oh iya. Kalau ngomong atas kertas, MU punya segalanya untuk bisa mencapai papan atas. Iya. Tapi tahun lalu pun menurut gua kemenangan MU lahir banyak dari counter dan dari individualisme dari skill pemain coach. Iya. Itu yang menurut gua Betul. ini bukan soal matematis, tapi bagaimana identitas yang dipiliki sama MU nggak ada. Arsenal even gua lihat gak gua bilang Arteta stay forever. Bukan cuma soal bercanda karena dia udah ngebangun strukturnya dari mainnya dari awal walaupun mungkin peringkat 8 2 kali di 2 musim pertama. Cara mainnya udah jelas dia mau Peningkatan main dengan ada. main seperti ini. Kalau ini kan dia mau main kadang-kadang mau main dari belakang, kadang main direct, kadang main dengan asal-asalan, nggak megang bola gitu. Jadi gue nggak bisa Untuk bermain direct football ini kan butuh beberapa match lagi untuk membiasakan. Ya. Kalau mereka seandainya udah biasa, berapa pemain lagi cedera, bangun lagi dari awal. Tapi sekali lagi bukan berarti Ten Hag nggak bikin kesalahan ya. Iya, Tapi gue lihat definitely ini bukan hanya Ten Hag yang salah, pemainnya juga, masalahnya juga. Maka dari itu gue bilang mereka akan bangkit lagi. Butuh beberapa ugly win untuk mengangkat percaya diri mereka. Ini kan udah 3 kali ugly win di stop oleh Man City. Habis ini kan nggak terlalu susah. Jadi Jadwalnya harusnya lumayan, bisa. iya. Di awal musim gue optimis sama MU. Awal musim ya, kemarin-kemarin Agustus, September. Cuman setelah gue lihat beberapa game terakhir di Liga Champion juga, ini terlalu jauh sih, banyak yang harus dirombak banget. Susah si Ten Hag ini kerja sendiri banget. dan banyak faktor-faktornya Dan faktor di luar kekalahan yang juga menurut gua besar banget. Besar banget, Liverpool, gitu. Brentford, City 6-3 Iya. banyak itu menurut gua. Wah ini udah Ini secara struktur noda hitam lah sebenarnya kan. harus ada perubahan yang signifikan banget sih di MU untuk mereka bisa bounce back, karena gue nggak melihat tiba-tiba Bruno bisa jadi perform, gue nggak melihat tiba-tiba Rashford bisa perform, Anthony bisa fokus lagi. Harapan mereka cuma di Højlund karena mereka masih anak baru gitu, masih punya potensi yang juga cukup tinggi. Tapi apakah lu mau main tiba-tiba
dari Onana terus direct ke Højlund terus kan juga enggak mungkin. gitu. Akan Nggak monoton mungkin atau juga. Rashford pasti kan. Iya. Gini. Kalau lu bilang direct football bukan dari kiper ke depan. So far Onana gitu Koci. Enggak juga. Dia incer kalau dia long ball incernya ke sayap. Rashford biasanya Iya, dicari pasti, oke. hampir pasti Nah, tuh. kalau lu lihat Liverpool yang terkenal dengan direct footballnya, main juga build up dari tengah. Ya. Oke, direct football pada saat mereka memenangkan bola dalam berapa detik harus langsung ke depan. Sekarang MU juga berusaha untuk patternnya memang belum kelihatan, tapi mereka berusaha untuk build up dulu. Iya. Oke, sampai pada saat mereka sudah build up, yang jadi masalah itu cuman gol yang nggak ada di MU. Iya. Kalau seandainya berapa kali menang dengan entah individual tuh, semua itu akan naik, terutama percaya diri. Maka dari itu kembali lagi karena banyak pemain yang cedera dan itu pemain penting. Beda sama Newcastle, beda sama tim lain yang cedera. Sama Chelsea lah, Chelsea lebih banyak lagi cedera. Oh, iya. Tapi pemain Chelsea yang cedera sama yang sekarang main itu selevel, nggak ada yang benar-benar Kecuali eksepsional. Nkunku ya. Engko lah. Yang kuku belum Walaupun terbukti kita juga belum di lihat. IPL. Iya, kita belum belum lihat, terbukti dia belum juga main. di IPL. Jadi untuk gue kalau Chelsea cedera ya nggak begitu ngaruh. Tapi kalau MU ngaruh banget. Ya, Gitu. Ya, tapi pemain sekarang ngaruh gini, banget. sekarang cederanya MU ya back kan. Iya. Anthony Wan-Bissaka, Luke Shaw sama Malaysia. Martinez. Lisandro. Terus tengah Casemiro, terus siapa lagi? Udah. Siapa lagi yang cedera? Itu 4 pemain penting. Yang Iya, di Brazil belakang, sih- di yang Brazil belakang. sama Martinez, Shaw sama Iya. si Back, Casemiro. ya gue liat backnya sama Casemiro. Terus kan ke depannya kan harusnya kan aman-aman Ada aja semua. dong. Iya, pemain depan aman. Iya, Makanya kan makanya. gue udah bilang, mereka kesulitan Cetak cetak gol. gol, bukan That backnya is the bermasalah problem. sebenarnya. Fit sih fit, cuman mereka nggak bisa golin itu masalah. Iya, Terakhir form. gua cek sebelum lawan Man City kemarin, Marcus Rashford tuh cuman satu Satu gol gol, dari satu 33 assist. tembakan. Udah. Si Anthony 1 gol, 1 assist dari 20 pertandingan Premier League terakhir. Rashford Apakah musim itu ini. levelnya Man United? Enggak juga, Iya, enggak. makanya Nol, kejauhan. ya kan? Iya. Ini Ten Hag so far gagal memotivasi pemainnya. Iya. Sesimpel itu. Itu Kalau yang- alasan lu cedera terus, lu sampai kapan alasan cedera terus? Untuk gue agak kocak kalau lu bilang Ten Hag gagal memotivasi. Yes, sejauh ini. Jadi kalau lu jago memotivasi pemainnya mendadak main bagus gitu. Bisa jadi, karena lu paling nggak saat Rashford main jelek, lu ganti. Lu punya Lu mau gantiin siapa? Pelestri, lu punya Garnacho. Lu udah pernah lihat Pelestri main Garnacho Paling kayak apa? enggak seperti alasan lu juga Koci, Odegaard main jelek tapi lu ganti. Biar Baru lu merasa- sekali setelah berapa Ya, pertandingan. Berarti akhirnya dia denger lu juga kan? Artinya Iya. bahwa itu Rashford belum pernah diganti. makanya Rashford gak pernah diganti. 10 pertandingan. Garnacho pernah juga jadi starter. Satu kali. Lawan Wolves. Dua kali. ya? One, Satu two, kali. game. Dua Iya. kali. Ancur-ancuran Ya mainnya. paling enggak Rashford nggak aman di sana gitu. Gue loh. setuju. Yes. Kalau ini gue setuju. Cuman nggak bisa lu bilang hanya memotivasi Loh, ya, pemain motivasi. terus nggak berhasil. Loh, so far lu, iya. Lu pikir Rashford kalau di 4 kali dicadangin, Garnacho main nggak bagus, Rashford main lagi terus main bagus gitu. Who knows? Belum tentu. Paling enggak dicoba Koci. Paling gue yakin Bruno ini bukan juga masalah demikian. itu. Ini masalah Rashfordnya sendiri harus bisa singkirkan egonya, bermain untuk tim. Iya, Bruno juga demikian. Bruno juga demin, I agree. Tapi bukan karena nggak bisa dimotivasi. Iya, cuman gue nggak gagal pengen Ten dimotivasi. Hag nampak. Ini Mereka masalah Ten Hag sendiri gitu loh. harus Iya. menyingkirkan egonya. That's the point. Ya, tapi kan itu juga ada bagian Peran tugas pelatih, dari pelatih man juga untuk bisa management. menyingkirkan ego dari pemainnya kan. Kalau emang nggak bisa ngikutin kan, lu tinggal buang gitu kan dengan pemain yang mau ngikutin my way gitu kan. Sekarang itu sekarang berapapun udah dibuang sama Ten Hag dari awal. Oke. Dan apakah bisa lu mau buang semuanya? Karena kalau seandainya Garnacho perform, Pelistri perform, mereka pasti dimainin. Nggak perform juga gitu loh. Ya tapi intinya memang kalau gue sebagai fans MU ya, gue suka Ten Hag the way dia megang ruang ganti, menunjukkan otoriter yang membuang toksik-toksiknya. Tapi di satu sisi gue belum melihat ada impact yang dia lakukan di lapangan secara kasat mata ya. Maksudnya yang benar secara kelihatan, secara permainan identitasnya belum ada. Itu aja mungkin memang perjuangannya adalah akhir musim ini bisa nggak Ten Hag menanamkan identitasnya dan mentalitasnya untuk membawa MU to the next level, dan kuncinya adalah di musim depan menurut gue. Karena gue selalu percaya 3 musim udah menjadi chance yang paling banyak cukup untuk menunjukkan pelatih layak atau enggak untuk berada di sebuah tim besar ya. Kalau tim kecil mah nggak tahu mau 10 tahun 20 tahun gue nggak peduli. Dan kita akan lanjut dari topik yang kalah serunya setelah yang satu ini.